Nah, ini PSB hijau, ini PSB coklat, dan ini PSB merah ya teman-teman. Nah, ini banyak sekali PSB ya teman. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama Bangun Channel. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita masih bisa berbagi pengalaman, sharing tentang pertanian ya teman-teman. Jadi di sini saya akan sharing tentang PSB ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman para pemula yang belum tahu apa itu PSB ya, PSB itu adalah fotosintesis bakteri ya. Jadi di sini saya akan mengulas sedikit tentang kegunaan PSB ya. PSB itu sendiri ya teman-teman, ini sangat bagus sekali atau sangat dibutuhkan oleh tanaman ya teman. Dia bisa menghijaukan daun, melebarkan bunga, dan untuk pemanis buah ya teman ya. Nah, oke, di sini saya akan mempunyai, nah ini PSB hijau, ini PSB coklat, dan ini PSB merah ya teman. Nah, ini banyak sekali PSB ya teman. Nah ini dari kolam, air kolam, ini dari telur keong, ini dari telur ayam. Ya, jadi teman-teman, di sini saya akan sedikit berbagi atau bersharing kepada teman-teman bagaimana cara membuat PSB ya. Sebenarnya PSB itu sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Sangat mudah sekali, sangat murah ya. Bahkan modal 5.000 kita bisa memupuk 1 hektar tanaman kita ya teman ya. Nah ini kan mudah sekali, murah. Kenapa petani itu nggak tahu dari zaman dahulu ya teman. Jadi ini PSB ini dikembangkan di Thailand, ditemukan di Thailand ya teman. Jadi kita bisa menirunya ya teman ya. Oke, nggak usah panjang lebar. Nanti teman-teman tuh kalau panjang lebar tuh langsung to the point saja bah, langsung saja. Nah ini ya nggak enak ya teman-teman ya. Ini bagaimana cara membuatnya? Simak video berikut ini. Kita ke kamera belakang biar lebih jelas ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, bahan-bahan utama yang perlu teman-teman perhatikan atau teman-teman perlu siapkan antara lain adalah telur ya teman-teman. Telur ayam, entah telur ayam kampung, telur ayam ras itu bisa ya. Yang penting telur ayam ya teman-teman. Yang kedua adalah penyedap rasa, bumbu masak kalau tidak tahu ya teman-teman. Dengan familiar dengan disebut micin ya teman-teman. Kalau di kampung saya itu micin. Nah, ini untuk merek terserah ya teman-teman. Ada Sasa, ada Miwon dan lain sebagainya. Teman-teman bisa menggunakan salah satu produk itu. Oke. Yang kedua air ya teman-teman. Nah ini air pun perlu diperhatikan. Bukan sembarang air ya teman-teman ya. Oke. Yang keempat adalah biang PSB ya teman-teman. Kalau punya, teman-teman bisa menggunakan biang PSB. Kalau tidak punya nggak apa-apa, nggak usah pakai biang ya teman-teman. Kenapa kok pakai biang bah ya? Ini kalau biang ini kalau menurut saya ini untuk mempercepat pertumbuhan bakterinya ya teman-teman. Nah biar cepat jadi ya. Ini umur 1 tahun ya teman-teman. 1 tahun warnanya sudah agak hitam kecoklatan. Nah dan yang ini telur keong ini 1 tahun juga sudah kecoklatan ya teman-teman. Nah tentunya hari ini kita akan membuat PSB ini ya teman-teman. Teman-teman ya, ini kali ini saya tidak menggunakan biang biar teman-teman itu tahu ya, biar nggak gagal paham, biar nggak terlalu fokus ke biang ya teman-teman. Jadi di sini kita mau menggunakan khusus pakai ini telur dan micin, tidak usah memakai biang ya. Itu jadi ya teman-teman. Jadi tapi agak lama, kurang lebih 2-3 minggu baru jadi PSB bisa digunakan. Oke. Sekarang kita mau meracik ya teman-teman. Nah ini untuk airnya, ini air hijau sekali. Nah ini. Oke. Kita racik ya teman-teman. Oke teman-teman. Pertama kita masukkan telur ayam ya teman-teman. Kita ceplok telur ayam ke tempat wadah untuk mencampurnya ya teman-teman. Untuk wadah ini teman-teman
terserah apa saja, yang penting wadah bisa untuk mencampur ya teman-teman ya. Oke, kita pecahkan telurnya. Ini untuk telur kita ambil semua ya teman-teman ya, bukan kuningnya atau putihnya ya. Ini kita ambil semua. Nah, kita kacau, kita aduk agar menyampur ya. Oke. Lalu kita masukkan ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa menggunakan yang harga 1000-an ya teman, harga 1000-an. Nah, ini isinya kurang lebih 14 gram ya teman-teman. Ini ya, ini teman-teman bisa yang beli 1000-an atau 500-an ini ya. Kalau untuk 500-an kita taruh 2 ya teman-teman. Oke, saya ambil yang 1000-an saja. Oke teman-teman ya, kita masukkan 1 bungkus micin ya, atau penyedap rasa. Oke, kita kacau ya teman-teman, kita aduk kacau kayak mengaduk jamu ya, biar mencampur ya teman. Ini kalau tidak dikacau benar-benar dia akan mengendap di bawah penyedap rasanya. Nah, ini mengendap gimana? Oke, sudah tidak mengendap ya teman-teman. Ini sudah mencampur bagus sekali campurnya, terlalu. Nah, sudah. Oke, lalu kita siapkan air kolam ya teman-teman. Oke, kita ini siapkan ya. Oke, air kolamnya kita masukkan ke dalam sini. Nah, ini ya teman-teman, ini masih ada ikannya ya teman, ada ikan, karena saya tidak punya kolam ya teman-teman. Nah, ini ikan koi ya teman-teman. Oke teman-teman ya, untuk air ya teman-teman. Untuk air ini teman-teman gunakan air hujan ya teman-teman. Air hujan atau air kali ya. Ini kalau teman-teman nggak ada hujan, nggak ada kali, teman-teman bisa menggunakan air sumur ya teman, atau air kolam ya. Kalau teman-teman nggak ada kolam, nggak ada hujan, nggak ada kolam, nggak ada air sungai, teman-teman bisa menggunakan air sumur ya teman-teman. Air ledeng juga bisa, tapi teman-teman jemur kurang lebih 1 minggu ya teman, biar menghijau kayak gini. Nah, ini saya, ini ada ikannya. Nah, ini saya gunakan untuk membuat BSB. Kenapa kalau menggunakan air sumur atau air PDAM bah ya, ini ya ditakutkan ya teman-teman. Kalau air PDAM ini ya, dia mengandungi yang namanya zat pemutih itu ya, itu nggak bagus. Nanti takutnya pertumbuhan bakterinya tidak maksimal, nanti akan gagal ya. Nah, ini lihat warnanya hijau, kita masukkan ya teman. Oke, kita masukkan. Nah, jangan penuh-penuh ya teman-teman, jangan penuh-penuh. Nah, kurangi. Nah, kita buang saja biar lebih. Oke. Nah, ini kurangi, jangan penuh-penuh, supaya apa, nanti kalau manusianya biar ada napas ya teman-teman ya. Nah, ini oke, kita masukkan lagi.
Oke. Ya ini lihat teman-teman, hijau kayak gini. Nah, ini air kolam ya, air kolam ikan kayak gini nih. Oke teman-teman, langkah selanjutnya ya, kalau sudah terisi penuh ya teman-teman, langkah selanjutnya kalau teman-teman mempunyai biang, masukkan biang. Kalau tidak punya, langsung masukkan ya teman-teman. Nah, ini. Nah, masukkan ini. Yuk kita kameranya agak tinggi sedikit biar lebih jelas ya teman-teman ya. Yuk. Oke. Dengan ukuran ya teman-teman, satu aqua besar ini teman-teman bisa menggunakan taruh 3 sendok makan saja ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman kebanyakan, nanti terlalu kental, nanti bakterinya nggak jadi ya teman-teman. Oke. Ini lalu yang ini oke, satu telur bisa jadi 3 ya teman. Nah ini kita tambahkan saja mubazir daripada segini, daripada dibuang sia-sia ya teman-teman ya. Oke, kita ratakan saja. Oke, lalu kita tutup rapat ya teman-teman ya. Kita tutup rapat. Duh, ini pecah. Oke. Kita kocok ya teman-teman. Nah ini dia mengeluarkan busa ya teman-teman di atasnya. Oke, ini kalau sudah ya teman-teman ya. Ini teman-teman jemur di terik matahari ya teman-teman. Nah ini 2 sampai 3 minggu sudah akan jadi ya teman-teman ya. Ini kalau panasnya kayak musim kemarau, ini 2 minggu sudah jadi ya teman-teman. Jadi untuk malam ya teman-teman ya, malam tuh nggak usah dimasukkan, nggak apa-apa ya teman-teman. Tiap pagi nanti teman-teman buka kayak gini. Nah tiap pagi. Kenapa bah kok dibuka ya? Ini kan dia akan mengeluarkan gas ya teman-teman. Nah mengeluarkan gas, nanti takutnya meledak kalau tidak dibuka. Nah kayak gini. Nah, oke, cukup sampai di sini. Semoga teman-teman tuh paham ya teman-teman. Ya bisa paham, biar buat sendiri, menghemat biaya ya teman-teman ya. Karena apa? Kalau kita membeli biang ini yang berapa mili itu 10.000, 15.000 tergantung ya teman. Oke, cukup sampai di sini video kali ini, semoga bermanfaat. Salam sukses untuk petani kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.